Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah Sadiah Handriati dengan NIM 191410100, jurusan Ekonomi Syariah kelas C semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS mata kuliah MPS dengan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri SAG MM. Yang pertama ada konsep pemasaran Islam. Konsep dasar pemasaran Islam yang pertama ada produk harus manfaat, yang kedua menjaga kualitas dan keberadaan produk, yang ketiga memenuhi standarisasi mutu, dan yang keempat mengedepankan kejujuran. Tujuan pemasaran Islam yang pertama, memaksimalkan persamaan dan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mengetahui dan memahami pelanggan dengan baik. Dan yang ketiga, konsumen dapat mengetahui detail produk. Prinsip pemasaran dalam Islam, yakni ada keadilan, amanah, dan pertanggungjawaban. Dan yang ketiga, ada komunikatif. Karakteristik pemasaran Islam. Yang pertama ada ketuhanan. Artinya, seorang pemasar syariah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dekat dan mengawasinya. Yang kedua ada etis. Tidak membenarkan seorang pemasar menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan finansial sebesar mungkin. Dan yang ketiga ada realistis. Selalu mewaspadai keadaan pasar yang selalu berubah. Dan yang keempat ada fleksibel, tidak kaku dan eksklusif dalam bersikap. Dan yang kelima ada humanitis atau al-insaniyah. Keunggulan pemasaran syariah, bersifat religius, menjunjung nilai akhlak mulia, bersifat profesional dan fleksibel serta bersifat manusiawi yang terjaga dan terpelihara sehingga berjalan lancarnya suatu pemasaran Islam nanti akan mampu mendatangkan banyak manfaat yang dapat diraih oleh perusahaan, sekelompok orang atau individu atau stakeholder maupun masyarakat luas. Sifat-sifat dasar marketer. Yang pertama ada kreatif, yang kedua ada teliti, yang ketiga ada logis, yang keempat pandangan strategis, dan yang kelima ada profesional. Pola pikir marketer muslim. Yang pertama ada kualitas informasi fakta, yang kedua informasi yang disimpan sebelumnya, dan yang ketiga bagaimana menghubungkannya. Sulaiman dan Zakaria mengidentifikasi aplikasi berpikir cara Al-Quran yang harus dilakukan oleh cara marketer adalah yang pertama, berpikir karena ingin tahu, yang kedua, berpikir secara objektif, yang ketiga, berpikir positif, yang keempat, berpikir berdasarkan insting, yang kelima, berpikir secara rasional, yang keenam, berpikir dengan konsep, yang ketujuh, berpikir secara analogi, dan yang kedelapan, perceptual thinking atau dengan persepsi. Sifat-sifat yang harus dimiliki marketer muslim yang pertama, memiliki kepribadian spiritual, yang kedua berpikiran baik dan simpatik, yang ketiga berperilaku adil, yang keempat melayani dengan rendah hati, yang kelima selalu menepati janji, yang keenam jujur dan terpercaya, yang ketujuh tidak berburuk sangka, yang kedelapan tidak mengejek-mengejekkan, yang kesembilan tidak melakukan suap atau ruswah. Sifat marketer yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Al-Quran yakni yang pertama al-muhsinin, yang kedua al-muttaqin, yang ketiga al-muqsitin, yang keempat al-mutatahhirin, yang kelima at-tawabin, yang keenam as-sabirin, yang ketujuh al-mutawakkilin, yang kedelapan kerjasama dan networking, yang kesembilan akhlak mulia, dan yang kesepuluh al-ittiba. Etika dalam pemasaran Islam. Dalam memasarkan suatu produk, seseorang pengusaha kerap kali masih melakukan segala cara agar mendapatkan keuntungan satu pihak, tanpa melihat dua sisi atau memikirkan aturan yang seharusnya ditaati dalam memasarkan barangnya tersebut. Bisnis menurut Islam memiliki sebuah sistem pemasaran atau bisa disebut dengan etika pemasaran pada umumnya, dan tentu memiliki prinsip yang sesuai dengan Islam. Dalam Islam diperbolehkan mengikuti persaingan pasar, perkembangan pasar, namun tentu harus sesuai dengan syariah yang sudah ditetapkan.
Kemudian ada informasi pemasaran dan perencanaan pemasaran. Peranan informasi pemasaran yang pertama ada menilai kebutuhan informasi manajer, yang kedua mengembangkan kebutuhan informasi dan mendistribusikan informasi tersebut tepat waktu kepada manajer pemasaran, dan yang ketiga menyediakan informasi yang diperlukan dikembangkan melalui catatan internal perusahaan atau perputaran pesanan ke pembayaran dan sistem pelaporan penjualan. Ruang lingkup informasi pemasaran yang pertama ada organisasi, yang kedua ada pasar, yang ketiga ada produk, yang keempat ada penentuan harga, dan yang kelima ada promosi. Komponen yang terdapat dalam sistem informasi yang pertama ada komponen input, yang kedua ada komponen model, yang ketiga ada komponen basis data, dan yang keempat ada komponen output. Perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran adalah proses menentukan dengan tepat apa yang akan dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan. Peranan perencanaan pemasaran. Salah satu peranan perencanaan pemasaran mengetahui bagaimana menyajikan tawaran yang lebih baik di pasar sasaran daripada para pesaing. Proses perencanaan pemasaran. Konsep dan komponen sistem info pasar, seperti jenis portal, media, iklan, dan info yang disadarkan atau disajikan. Kemudian ada sistem akuntansi intern, yaitu siklus pesan kirim tagih, ketepatan waktu laporan penjualan, berkaitan dengan order produk, order beli, perputaran uang. Kemudian ada perencanaan sistem laporan penjualan yang berorientasi pada pemakai secara tepat guna untuk mengambil keputusan seperti meningkatkan promosi contohnya. Kemudian pembagian komisi beserta pencatatannya untuk para broker, agen, sales, atau perhitungan bonus untuk pihak yang berhak mendapatkan berkaitan dengan prestasi penjualan. Sasaran pasar. Sasaran pasar atau market targeting adalah keputusan pasar yang akan dituju oleh perusahaan yang terdiri dari sejumlah pembeli yang memiliki kebutuhan dan karakteristik seperti yang dimaksudkan perusahaan. Penentuan produk apa yang akan diproduksi dan dipasarkan oleh suatu perusahaan akan diproduksi dan dipasarkan oleh satu perusahaan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan kelompok dipenuhi, tetapi juga didasarkan pada kebutuhan kelompok konsumen yang mana yang akan dipenuhi. Hal ini disebabkan oleh adanya satu kenyataan bahwa kelompok konsumen berbeda-beda dalam kebutuhan dan keinginannya, sedangkan kemampuan perusahaan terbatas. Langkah dan tahapan market targeting. Yang pertama, mengevaluasi segmen pasar. Yang kedua, memilih segmen pasar. Beberapa pertimbangan lain dalam mengevaluasi dan memilih segmen. Yang pertama, ada pilihan etika atas dasar pasar sasaran. Yang kedua, ada interrelasi dan segmen pasar. Yang ketiga, ada rencana serangan segmen pasar. Yang keempat, ada kerjasama antar segmen. Segmenting, targeting, positioning dalam sasaran pasar. Yang pertama ada segmenting. Segmenting pasar merupakan strategi yang sangat penting dalam mengembangkan program pemasaran. Dengan segmentasi pasar diharapkan usaha pemasar dilakukan dapat mencapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif. Syarat segmentasi yang efektif ini dapat diukur, dapat dijangkau, dan cukup besar. Kemudian ada targeting. Targeting adalah persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau pasar. Targeting atau menetapkan target pasar merupakan tahap selanjutnya dari analisis segmentasi. Dalam menetapkan target market perusahaan atau targeting dapat mempertimbangkan pola-pola dapat dijelaskan, yakni diferensi segmen, under variansi segmen, concentrate marketing, dan market coverage strategi. Positioning. Positioning adalah mencoba menetapkan produk di benak konsumen dengan ciri-ciri yang bisa dibedakan dengan produk lainnya atau disebut positioning. Secara umum, tugas positioning terdiri dari 3 tahap, yaitu mengidentifikasi sejumlah kemungkinan keunggulan bersaing untuk membangun posisi, memilih keunggulan bersaing yang tepat, kemudian mengkomunikasi secara efektif, dan
mendeliverisasikan posisi yang terpilih ke pasar. Kemudian ada pemasaran. Pengertian pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial manajerial di mana individual dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran adalah mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk yang dijual akan cocok sesuai dengan keinginan pelanggan sehingga produk tersebut dapat terjual dengan sendirinya. Fungsi utama mengapa kegiatan pemasar dilakukan. Yang pertama, untuk memberikan informasi tentang produk yang dijual perusahaan. Yang kedua, untuk mempengaruhi keputusan pembeli konsumen. Yang ketiga, untuk menciptakan nilai ekonomis suatu barang.